Setelah pertarungan sengit sebelumnya, wajah cantik dari seorang gadis muda pun akhirnya terungkap. Cahaya hijau yang berasal dari 3 kelopak giok pun secara alami memulihkan kenangan lama di hati Xiaoyan. Tidak disangka setelah berpisah sekian lama, dia akhirnya kembali bertemu dengan pelayan wanita tersebut. Sementara itu, di lain sisi, King Lin tampak terkejut dan segera bertanya ke arah pemuda berjubah hitam di hadapannya. "Bagaimana bisa kau mengetahui namaku?" Situasi ini jelas membuat Xiao Yishen dan yang lainnya merasa kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi di tengah pertarungan tersebut. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas menunjukkan penguasa hitam miliknya sembari berkata, "Gadis kecil, apakah kau masih mengenali penguasa ini?" Tatapan King Lin pun seketika tertuju ke arah penguasa hitam. Hal ini memberinya perasaan akrab yang telah terkubur jauh di dalam hatinya. "Apakah kau adalah tuan muda Xiaoyan?" Xiaoyan pun tersenyum sembari menghela nafas dan berkata, "Akhirnya kau berhasil mengingatku. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, kini kau benar-benar sudah tumbuh dewasa." King Lin pun hanya bisa tersipu malu. Dia masih mengingat dengan jelas bagaimana Xiaoyan memperlakukannya di Gurun Tager kala itu. Dia bahkan rela mengambil resiko untuk menyerang klan Mo hanya demi menyelamatkan pelayan rendahan sepertinya. Kebaikan ini jelas akan selalu diingat oleh King Lin sampai kapanpun. Meski statusnya saat ini telah menjadi murid dari Sky Serpent Mansion, namun King Lin tetap menganggap Xiaoyan sebagai orang paling berjasa dan akan terus memanggilnya dengan julukan Tuan Muda. Di situ Xiaoyan lantas bertanya situasi semacam apa yang dia alami setelah dibawa pergi ke Sky Serpent Mansion. King Lin pun menjawab bahwa semua orang di sana sangatlah baik dan tak bermaksud jahat. Namun akhir-akhir ini para sesepuh menjodohkannya dengan anak dari sang kepala suku. Dikarenakan King Lin menolak, dia pun akhirnya melarikan diri secara diam-diam. Pada awalnya dia bergegas kembali ke Kekaisaran Jiama. Namun setelah mengetahui kondisi di sana telah berubah, King Lin pun pergi menuju Central Plains untuk mencari pengalaman baru serta menemukan keberadaan Xiaoyan. Setelah pembicaraan itu, King Lin lantas mengeluarkan binatang pil sebelumnya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Di situ Xiaoyan pun bertanya apakah King Lin sangat membutuhkan binatang pil ini. Dengan sedikit keraguan, King Lin pun menjawab bahwa dia sebenarnya membutuhkan binatang pil tersebut untuk menghilangkan racun di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun sedikit terkejut dan segera memeriksa kondisi tubuh King Lin. Di situ dia pun menemukan ada sebuah racun sedingin es yang telah bercampur dengan darahnya. Pemandangan ini sontak membuat Xiaoyan merasa heran dan bertanya-tanya sebenarnya racun apa yang sudah menyerangnya. King Lin pun menjawab bahwa ini merupakan racun pengikisan jantung Kaisar Piton yang berasal dari klan Piton 9 Tanah. Dikabarkan bahwa racun ini termasuk salah satu racun paling mematikan di dunia yang tidak memiliki obat penawar. Oleh karenanya, dia berusaha mencari binatang pil untuk menguji keberuntungannya. Xiao Yishen yang sangat memahami perihal racun pun lantas bersuara. Pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun. Namun jika hanya mengandalkannya, semua itu jelas tidak akan cukup untuk menghilangkan penyumbatan di dalam tubuhmu. Meskipun begitu, efek dari binatang pil ini setidaknya akan mengurangi penyebaran racun yang terus meluas. Sesaat kemudian, Xiaoyan lalu bertanya mengapa King Lin bisa sampai terlibat pertikaian serius dengan klan Piton 9 Tanah. King Lin pun memberitahu bahwa dia sama sekali tak berniat untuk membentuk permusuhan dengan mereka. Namun begitu tiba di tempat ini, beberapa tetua dari klan tersebut kebetulan bertemu dengannya dan menyadari bahwa dia memiliki 3 kelopak hijau giok. Karena itulah mereka terus mengejarnya sehingga dia tidak punya pilihan lain selain mengendalikan mereka semua. Mendengar hal itu, Xian yang masih sedikit kesal pun lantas bersuara, 3 kelopak hijau giok adalah musuh alami dari semua jenis ular di dunia Magical Beast. Selain beberapa ular yang memiliki garis keturunan kuno seperti kakak Cailin, tentu saja sisanya akan berada dalam bahaya jika sampai berhadapan dengan mata ini. Jadi wajar jika para ahli dari klan ular itu terus mengejarmu. Xiaoyan pun mencoba menenangkan situasi sembari menepuk bahu King Lin dan mengatakan, meski racun ini merepotkan, namun bukanlah hal yang mustahil untuk disembuhkan. Akan tetapi, tempat ini bukanlah tempat terbaik untuk mengatasinya. Setelah keluar, aku pasti akan memikirkan cara untuk mengobatimu. Oleh sebab itu, mulai sekarang sebaiknya kau bergabung bersama kami. King Lin pun segera mengangguk dan menyetujui saran yang diberikan oleh Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun seketika tersenyum. Dengan bergabungnya King Lin, maka barisan mereka jelas telah bertambah kuat. Jika kedepannya mereka bertemu dengan kelompok Feng King lagi, maka barisan ini sudah lebih dari cukup untuk membungkam mereka semua. Tentu saja perubahan situasi yang mendadak ini jelas membuat semua orang yang terlibat merasa bingung, terutama Xian yang masih merasa kesal terhadap King Lin karena mencoba mengendalikannya beberapa waktu lalu. Setelah semua kesalahpahaman berhasil terselesaikan, King Lin lantas menyimpan kembali semua prajurit yang dia kendalikan.
Meskipun para ahli ini kuat, namun kekuatan mereka akan terus melemah karena semuanya akan terserap ke dalam tubuh King Lin secara bertahap. Di samping itu, metode yang digunakan King Lin ini juga akan terus meningkat sesuai dengan kemampuannya. Dengan kekuatannya sekarang, dia maksimal hanya bisa mengendalikan Dousun bintang 2 ke bawah. Selain itu, efek pengendalian ini hanya berlaku bagi Magical Beast tipe ular, dan tidak akan berpengaruh bagi manusia serta Magical Beast lainnya. Xiaoyan pun perlahan bergumam, tidak heran King Lin mampu mencapai ranah Dousun dalam waktu kurang dari 10 tahun. Metode ini benar-benar memiliki kecepatan pelatihan yang sangat luar biasa. Setelah pembicaraan tersebut berakhir, Xiaoyan lantas memerintahkan semua orang untuk bergegas menuju aula utama. Jika mereka sampai terlambat, kemungkinan besar semua harta yang tersisa akan jatuh ke tangan orang lain. Karena King Lin cukup mengetahui struktur reruntuhan kuno ini, dia lantas memimpin jalan menuju aula tersebut. Setelah melewati beberapa lorong yang menyerupai labirin, kelompok Xiaoyan pun akhirnya tiba di sebuah aula tua yang sangat megah. Dari kejauhan mereka bisa melihat bahwa di tengah aula tersebut terdapat 10 kluster cahaya yang tergantung di udara. Samar-samar seseorang bisa melihat ada semacam gulungan yang tersimpan di dalam cahaya tersebut. Kemungkinan ini adalah teknik Doclastian yang tengah diperebutkan oleh semua orang. Di tengah kluster cahaya tersebut ada hal yang sangat menarik perhatian kelompok Xiaoyan. Terlihat di sana ada sebuah kerangka kuno yang duduk di sebuah kursi batu. Tidak diragukan lagi, itu jelas adalah kerangka Douseng, sang penguasa dari reruntuhan kuno ini. Xiaoyan benar-benar tak bisa berkata-kata, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit Douseng. Meskipun itu hanyalah sebuah kerangka, namun tekanan yang terpancar dari tulang tua itu mampu menyebabkan kelompok Xiaoyan merasakan penindasan yang luar biasa. Pandangan Xiaoyan pun segera menyapu ke area sekitar. Pada saat ini sudah ada cukup banyak ahli yang datang, termasuk kelompok Feng Qing'er dan yang lainnya. Munculnya kelompok Xiaoyan ini secara alami menarik perhatian cukup banyak orang. Feng Qing'er dan yang lainnya pun tampak menunjukkan ekspresi serius, sepertinya kerugian besar yang mereka alami sebelumnya benar-benar membekas di hati mereka semua. Xiaoyan pun mengabaikan seluruh tatapan yang tertuju padanya. Jika diperhatikan, aula besar ini memiliki selusin patung penjaga yang serupa dengan boneka di gerbang luar. Hanya saja semua penjaga di aula ini merupakan boneka kelas tinggi yang memiliki kekuatan sekelas dengan seorang elit Dousun. Barisan ini jelas membuat semua ahli yang datang sangat berhati-hati dan tak berani bertindak gegabah. Selang beberapa waktu, Tang Zhen yang berada tak jauh dari Xiaoyan pun lantas berkata, "Teman muda Xiaoyan, segel yang ada di aula ini sepertinya sudah melemah dan akan segera menghilang." Xiaoyan perlahan tersenyum dan bertanya, apakah tujuan Tang Zhen adalah teknik Do yang tersimpan dalam 10 kluster cahaya tersebut. Tang Zhen pun membenarkan hal itu, namun menurutnya hanya ada satu teknik Doclastian yang asli dari 10 gulungan tersebut. Siapapun yang berhasil mendapatkannya, itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan serta kemampuan mereka sendiri. Tuan muda Xiaoyan, dapatkah kau melihat mana gulungan teknik yang asli di antaranya? Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera mengerahkan energi spiritual miliknya. Namun setelah merasakannya sejenak, Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Segel ini telah sepenuhnya memblokir penglihatanku. Lagi pula dengan kekuatanku sekarang, sangat mustahil untuk melihat sesuatu yang ditempatkan oleh seorang elit Douseng. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan begitu segel ini menghilang." Melihat situasi saat ini, Tang Zhen pun memberitahu Xiaoyan bahwa mereka bisa bekerja sama jika hal tak terduga sampai terjadi. Xiaoyan pun mengangguk, dia jelas mengerti seberapa besar kekuatan lembah api pembakaran, terutama Tang Zhen yang tidak kalah jika dibandingkan dengan hantu tua Zaixing. Di samping perebutan teknik Do yang akan segera terjadi, Tang Zhen menduga bahwa selusin boneka Dousun ini sepertinya juga akan segera terbangun begitu segel terbuka. Pada saat itu, kekacauan besar pasti akan langsung meletus di seluruh aula tersebut. Sebuah pikiran pun tiba-tiba saja melintas di hati Xiaoyan, kerangka Douseng ini tampaknya masih cukup lengkap dan kuat. Jika itu bisa digunakan sebagai tubuh, apakah itu dapat membantu Yalau untuk maju ke kelas Douseng? Jika Yalau benar-benar berhasil mencapai ranah tersebut, maka mereka tidak perlu takut lagi dengan aula jiwa. Selama kurun waktu ini, para ahli juga terus berdatangan dan membuat suasana semakin memanas. Xiaoyan bertanya-tanya mengapa orang-orang dari aula jiwa masih belum muncul. Apakah mereka benar-benar tidak tertarik dengan peninggalan kuno ini? Baru saja dibicarakan, sebuah tawa aneh tiba-tiba saja bergema di seluruh aula. Sesaat kemudian kabut hitam pun melonjak diikuti dengan kemunculan sosok hitam yang tidak lain adalah hantu tua Zaixing. Sepertinya aku masih belum terlambat. Kemunculan aula jiwa ini secara alami membuat semua ahli menjadi lebih serius. Sepertinya perebutan teknik Doclastian ini akan menjadi semakin sengit.